Hilangkan stroke. Stop DGN air wudhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah nyata ada seorang MILYADER Saudi Arabia turunan Yaman sakit gejala stroke. Pusing terus-menerus tak berkesudahan. Dokter Saudi angkat tangan. Sudah menyerah. Pasien disarankan pergi ke dokter Swiss. Setelah diperiksa, dokter Swiss berkata sambil tertawa kecil, "Anda kan orang Arab. Tentu beragama Islam. Obatnya ada di kitab Anda." Bengong seribu bahasa dengan memandang sang dokter penuh keheranan, rasanya dia ingin CEPAT2 tahu apa yang akan diucapkan Profesor Dokter barusan. Katanya, HIRUPLAH air di hidung setiap bersuci wudhu. Sampai terasa di UBUN 2. Masya Allah, ini tuntunan wudhu. Dalam hadits bab bersuci. Pasien TSB terdiam malu BENAR2. Benak pikiran dan hati orang Arab TSB membenarkannya. Singkat cerita, tanpa obat, alhamdulillah sembuh total. Kemudian DISEBARKANLAH kejadian yang telah dialaminya itu. Dengan berkata, jangan tinggalkan menghirup air ketika wudhu 3x. Yang kebanyakan ORANG2 Islam selalu menyepelekan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara mencegah stroke? Dan stop stroke sekarang ini juga. Dan sebarkan sebagai amal ibadah berantai. Amin. Info sehat kita. Sunnah Nabi itu emang super. 1. BAB duduk. Beresiko tinggi terkena wasir ambeien. BAB jongkok lebih bersih dan menyehatkan. Dan yang terpenting itu adalah sunnah. 2. Kencing berdiri beresiko prostat dan batu ginjal. Kencing jongkok lebih bersih dan menyehatkan. Dan yang terpenting itu adalah sunnah. 3. Enzim di tangan membantu makanan lebih mudah dicerna. Dibanding dengan besi, kayu, atau plastik. Makan dengan tangan lebih bersih, fitrah dan menyehatkan. Dan yang terpenting itu adalah sunnah. 4. Makan dan minum berdiri DPT mengganggu pencernaan. Dengan duduk lebih santun dan menyehatkan. Dan yang terpenting itu adalah sunnah. 5. Makan di kursi. Masih kurang menyehatkan. Dengan duduk di lantai, tubuh akan membagi perut menjadi 3 ruang, udara, makanan dan air. Dan yang terpenting itu adalah sunnah. 6. Makan buah setelah makan cuci mulut kurang bagus bagi lambung. Karena ada reaksi asam. Yang sehat adalah makan buah sebelum makan. Membantu melicinkan saluran pencernaan dan membuatnya lebih siap. Dan yang terpenting itu adalah sunnah. 7. Tidur tengkurap tidak bagus untuk kesehatan. Bahkan itu tidurnya setan. Tidur menghadap kanan lebih menyehatkan. Dan yang terpenting itu adalah sunnah. 8. Banyak rahasia sunnah yang telah diteliti para pakar. Dari segi hikmah, manfaat, dan kesehatan. Benarlah yang dikatakan. Di balik sunnah ada kejayaan. Bagi kita. Jika misalnya belum tahu manfaatnya, terus saja semangat mengikuti adab dan tuntunan Rasul. Manfaat itu efek samping. Motivasi utamanya adalah mengikuti adab dan tuntunan Rasul. 9. Seorang dokter Eropa berkata, jika semua manusia mengamalkan 3 sunnah saja, sunnah makan, sunnah di kamar mandi, dan sunnah tidur, maka harusnya saya berhenti jadi dokter karena tidak ada pasien. Masya Allah, cintailah sunnah Nabi. Tidak hanya adab sehari-hari tapi seluruh apa yang telah Rasulullah tetapkan dalam Islam. Mau yang disukai atau tidak. Bagikan artikel ini agar terbaca dan bermanfaat bagi saudara, teman dan keluarga. Salam. Apa yang berubah pada saat Anda mati? Asteris. Ketika kamu mati maka yakinlah bahwasanya dunia tidak akan bersedih atasmu. Dan rotasi kehidupan akan tetap berlanjut. Dan jabatanmu akan diambil orang lain. Dan hartamu akan menjadi milik ahli waris. Dan engkau akan diadili karenanya. Yang pertama kali lepas darimu ketika kau mati adalah namamu. Oleh sebab itu orang-orang akan mengatakan, mana mayat itu? Dan ketika mereka hendak mensolatkanmu mereka mengatakan, datangkan jenazah itu. Dan ketika mereka mulai menguburkanmu, mereka akan mengatakan, dekatkan si mayit itu, dan takkan pernah menyebut namamu. Oleh karena itu,
Jangan kau ditipu oleh hartamu, nasabmu, kedudukanmu dan anak-anakmu. Maka betapa rendahnya dunia ini, dan betapa besar urusan yang kita tuju. Wahai kau yang masih hidup sekarang, ketahuilah bahwasanya kesedihan atasmu ada 3 macam. 1. Satu manusia yang hanya sekilas mengenalmu akan mengatakan, kasihan, semoga Allah merahmatinya. 2. Dua teman-temanmu akan bersedih beberapa jam, atau beberapa hari, dan kemudian akan kembali ke pembicaraan biasanya, dan bahkan kembali kepada tawa dan canda mereka. 3. Kesedihan yang mendalam di rumah. Keluargamu akan bersedih selama sepekan, 2 pekan, sebulan 2 bulan atau sampai setahun. Dan setelahnya mereka akan menaruh kau dalam album kenangan. Selesailah kisahmu bersama manusia, dan mulailah kisahmu yang sebenarnya, yaitu akhirat. Telah hilang dari kau. 1. Keelokan rupa. 2. Harta. 3. Kesehatan. 4. Dan anak. 5. Kau tinggalkan rumah dan istanamu. 6. Dan istri. 7. Dan tiada yang tersisa bersamamu kecuali amalmu. Pertanyaan dari sini. Apa yang kau siapkan untuk kuburmu dan akhiratmu? Ini adalah hakikat yang perlu kau renungkan. Maka dari itu bersungguh-sungguhlah untuk 1. Mengerjakan kewajiban-kewajiban. 2. Amalan sunnah. 3. Asteris. 3. Sedekah yang tersembunyi. 4. Amalan solih. 5. Sholat tahajud. 6. Dan berakhlak yang baik. Semoga kau selamat. Asteris. 55. Jika kau membantu memperingatkan manusia melalui tulisan ini, sedang kau masih hidup sekarang, maka kau akan menemui pengaruh peringatanmu itu pada timbangan amalmu di hari kiamat, dengan izin Allah. Dan berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Quran Surah Az-Zariyat 55. Asteris. Mengapa mayit memilih sedekah seandainya dia dikembalikan ke dunia? Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wahai Tuhanku sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah. Quran Surah Al-Munafikun 63. Dan tidak mengatakan, agar aku bisa salat, atau agar bisa puasa, atau berhaji dan umroh. Para ulama menjelaskan, tidaklah mayit menyebutkan sedekah kecuali karena dia melihat pengaruhnya yang sangat besar setelah dia mati. Garis bawah. Maka perbanyaklah sedekah. 10. Dan yang utama untuk disedekahkan sekarang adalah 10 detik dari waktumu untuk menyebarkan perkataan ini dengan niat saling menasihati. Karena perkataan yang baik adalah sedekah. Hari Al-Bukhari 2989. Salam ukhuwah.